Itu ada gangguan psikosomatis karena penyakit tadi yang disebabkan oleh sistem saraf enterik. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini ya, saya akan membahas tentang penyakit dispepsia, gastritis dan tutup lambung yang pernah saya alami ya. Kemarin memang masih ada beberapa teman-teman yang menanyakan bagaimana sensasi-sensasi yang ditimbulkan dari penyakit asam lambung. Jadi bisa saya sampaikan di sini yang saya rasakan dulu ya. Bisa juga saya sebut 1001 macam sensasi. Jadi berbagai macam sensasi-sensasi yang kita rasakan. Jadi ketika kita mengalami penyakit mulai dari yang pada awalnya disebut dispepsia, yaitu banyaknya kandungan gas yang ada di dalam lambung, lalu meningkat menjadi yang dinamakan gastritis atau lambung sudah mengalami luka karena mukosa lambung sudah menipis ya. Jadi bahasa kerennya tukak lambung, gastritis tukak lambung, lalu mengarah ke GERD. GERD itu diakibatkan karena katup pada lambung. Jadi di antara esofagus dan lambung itu ada katup yang fungsinya untuk buka tutup secara otomatis. Bisa disebut juga sphincter. Jadi fungsinya ketika makanan dan minuman itu masuk ke dalam lambung, dia akan membuka dan menutup. Dan katup ini akan menjaga asam lambung itu tidak naik ke tenggorokan. Jika katup ini sudah melemah, maka asam lambung itu bisa naik ke tenggorokan dan menyebabkan heartburn, rasa terbakar yang ada di sekitar tenggorokan. Jadi banyak sekali sensasinya. Misalkan rata-rata teman-teman yang ada di grup itu merasakan seperti, ada yang bilang seperti gangguan jantung, seperti yang saya sebut di sini aritmia atau palpitasi. Jadi detak jantung yang meningkat secara tiba-tiba, deg-deg-deg, cepat, tapi tekanan darahnya masih normal. Ini bisa dibilang juga karena gangguan asam lambung yang menekan diafragma sehingga mengakibatkan gangguan irama jantung tadi. Ketika gas di lambung itu sudah banyak, sudah mengumpul, dia akan mencari jalan keluar. Jadi bisa lewat kentut, buang gas, bisa lewat sendawa. Dan bila ini dibiarkan terus-menerus, dia akan melemahkan otot yang ada di esofagus dan lambung, itu katup lambung tadi. Karena tekanan tadi, ketika ini melemah, asam lambung menaik ke tenggorokan. Jadi banyak sekali ya teman-teman sensasinya. Ada yang curhat di grup lambung, di grup Facebook itu, tangan kiri terasa kesemutan, susah, seperti tidak bertenaga. Dulu saya juga merasakan seperti itu, mulai dari sini menjalar, mirip-mirip penyakit jantung ya, tapi sebenarnya bukan. Terus ada yang bilang merasakan juga ya, lidah menjadi pucat. Ya karena itu tadi pengaruh dari asam lambung yang naik ke tenggorokan, sehingga mengakibatkan lidah itu menjadi pucat, rongga-rongga di dalam mulut juga akan menjadi pucat, bahkan gigi pun bisa keropos karena asam lambung merusak lapisan luar gigi. Nafas pun akan menjadi kurang sedap. Terus banyak ya, ada yang merasakan seperti ditusuk-tusuk ya di dada sampai ke belakang, tembus ke pinggang. Ada juga yang merasakan lemas
gemeteran, jadi mau makan itu seperti keluar. Itu karena mungkin di tenggorokannya sudah terjadi radang, karena GERD tadi ya, asam lambung yang naik, dia bisa membuat radang tenggorokan. Solusinya mungkin yang paling ringan, teman-teman bisa mengkonsumsi air garam hangat-hangat ya, dikumur, ditelan aja 1 sendok, itu untuk mengurangi pengumpulan dari lendir, ya, agar lendir itu bisa lebih lancar. Ada sensasi yang di luar itu tadi ya, yang berkaitan dengan psikosomatis ya. Jadi ada teman-teman yang mengatakan, wah ini penyakit membuat saya bisa menjadi kurang waras, karena memang penyakit ini berkaitan dengan kejiwaan. Jadi kalau kita belum mengetahuinya, dalam dunia kedokteran itu dinamakan dengan psikosomasis medis. Di dalam bidang tersebut disebutkan bahwa di dalam lambung itu ada yang dinamakan dengan saraf enterik ya. Jadi disebut juga enteric nervous system. Jadi saraf enterik ini ada di lambung, usus halus, dan ada di esofagus. Jadi saraf ini memiliki ya, diyakini memiliki otaknya sendiri. Jadi selain otak yang ada di selain saraf pusat, sistem saraf pusat yang ada di kepala, di lambung itu juga ada otaknya sendiri yang diatur oleh enteric nervous system tadi. Jadi dia fungsinya juga mengatur mulai dari lambung, usus kecil dan usus besar. Jadi seperti itu. Dan antara sistem ini memiliki neurotransmitter yang sama dengan sistem saraf pusat. Jadi itulah sebabnya kenapa teman-teman ketika kita memiliki penyakit GERD, MAH, asam lambung, gastritis, itu ada perasaan cemas, was-was, seperti apa ya, saya bilang susah kita jelaskan ya, karena yang merasakan belum tentu dirasakan oleh teman-teman yang sehat. Jadi ketika kita merasakan itu, mungkin orang lain mengatakan dia sehat, itu ada gangguan psikosomatis karena penyakit tadi yang disebabkan oleh sistem saraf enterik. Jadi jangan khawatir teman-teman, sembuhkan lambung Anda dan rasa was-was itu pasti akan hilang. Saya juga pernah merasakan, tapi saya saya tetap berusaha untuk menyembuhkan, memperbaiki kondisi lambung, dan perasaan itu semua akan hilang. Jadi sampai sekarang pun saya sendiri masih takut dengan ketinggian ya. Jadi jujur aja, jadi kalau mau naik pesawat itu takutnya setengah mati. Atau mungkin roller coaster itu, waduh, itu akan bergejolak ya di lambung karena pengaruh dari sistem enterik tadi. Jadi ketika visualisasi dengan mata itu akan berpengaruh dengan lambung. Kalau tidak percaya, coba Anda misalkan dari ketinggian lalu turun secara mendadak ke bawah, itu perut akan terasa sakit. Mungkin yang terasa itu ketika kita naik sebuah wahana misalkan tadi yang saya sebutkan ya, roller coaster, itu pasti akan terasa. Di situ asam lambung akan naik secara drastis karena pengaruh dari sistem enterik tadi. Jadi itu ya teman-teman, mungkin dari teman-teman yang merasakan bagaimana menghilangkan psikosomasis, bahkan ada dari beberapa yang ada di forum itu saya lihat sampai dibawa ke psikiater, dirujuk. Itu memang secara medis harus seperti itu. Jadi secara medis ya, jadi pikiran juga harus diperbaiki. Kalau saya, seperti yang saya sebutkan di video saya yang pertama, bisa dilihat di sini video saya yang pertama ya, itu bagaimana cara kita agar bisa menyembuhkan, menguatkan, mencari sisi-sisi positif dari diri kita itu lewat bagaimana cara kita beribadah. Jadi simak
video saya yang pertama tentang asam lambung, judulnya asam lambung sembuh total. Itu yang saya lakukan. Jadi teman-teman jangan lupa tonton channel ini sampai habis. Semoga bermanfaat, tetap sehat selalu. Jangan lupa jika video ini bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa like, tonton videonya, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.